Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa 1 tahun. Baik, kita akan coba masuk sekarang ke hadis pertama dalam bab keempat di kitab puasa ini, anjuran puasa di 6 hari di bulan Syawal. Hadis pertama dengan sanad sahih, ini urutan 1006 dari awal belajar ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita faedah. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk menjaga Ramadan. Ya, ini keutamaan Ramadan sini karena memang dia adalah rukun iman, rukun Islam kita, dan menandakan atau menunjukkan tingkat keimanan seseorang pada saat dia mau mengerjakan. Ya, maksudnya tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ramadan sebulan penuh. Ya, ini adalah anjuran untuk mengerjakan dan sudah kita sebutkan di bab sebelumnya tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi keutamaan sangat banyak. Muslimin tidak asing lagi dengan bulan Ramadan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah ada penekanan untuk memperhatikannya secara khusus. Jadi kayak misalnya kita selalu mengulangi keutamaannya, sehingga kita selalu semangat menantikan Ramadan, dan juga kita ingin agar kita bisa masuk ya, mendapatkan Ramadan itu. Pernah saya sampaikan dalam beberapa pengajian dan saya ingatkan lagi kembali, para salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita dulu, mereka ya itu 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Syawal itu 6 bulan ke depan, mereka berdoa agar Allah memudahkan mereka ya, atau diterima amal puasa Ramadan mereka. Dan sisanya sampai Ramadan akan datang, mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan akan datang. Artinya persiapan para kaum salaf untuk menanti Ramadan itu bukan main-main. Ya, berapa bulan sebelum Ramadan mereka sudah mohon, kayak kita sekarang. Saya Ramadan nanti di bulan Maret. Kita sekarang sudah Oktober. Kalau hitung Oktober, November, Desember, ya, kemudian Januari, Februari, ini 6 bulan dan pas bulan ke-7-nya Maret kita sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya tepat. Di bulan-bulan sekarang ini adalah 6 bulanan ke depan, itu tepat sekali kaum salafus saleh memohon agar disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Ini pedulian khusus tentunya. Makanya diambil dari potongan sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadan." Siapa yang berpuasa Ramadan, artinya melaksanakan puasanya, mengetahui keutamaannya dan mengejar keutamaan tersebut, serta juga selalu berharap Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di bulan Ramadan. Ramadan ini dia tamak untuk mendapat lagi Ramadan akan datang sampai maksimal Allah berikan kepada dia sebelum ajal datang. Pelajaran kedua adalah lanjutan sabda Nabi SAW, "Tsumma atba'u sittan min Syawal." Kemudian dia menambah atau mengiringinya, ya, menyambungnya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Ya. Sini berarti ada penekanan faedahnya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tentunya bukan berarti 6 hari ini terus kemudian menggugurkan puasa-puasa yang lainnya seperti puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Tapi dia puasa yang bisa dilakukan dengan 2 cara. Yaitu kita berpuasa secara khusus dia, ya, atau kita memang hubungkan dia dengan, atau pas bertepatan 6 hari bisa berturut-turut, atau kita pisahkan 6 hari tersebut dan kita jadikan atau kita hubungkan dengan puasa Senin Kamis misalnya. Karena ibadah-ibadah sunnah boleh saja digabungkan, niatnya misalnya dia puasa Senin sekaligus dia puasa Syawal, nah, itu boleh saja. Tapi intinya 6 hari ini dikerjakan di bulan Syawal. Nah, ini anjuran penekanan untuk menjaga puasa di bulan Syawal 6 hari ini. Kemudian faedah ketiga adalah keutamaan yang bisa didapatkan kalau Anda melakukan keduanya. Ini perhatikan ya, melakukan keduanya. Puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Nah, 2 ini penting sekali untuk disatukan satu sama yang lain. Jadi, kalau orang puasa Ramadan, dia tidak ikuti 6 hari bulan Syawal, berarti hanya dapat keutamaan Ramadan. Kalau dia puasa Syawal 6 hari, tapi Ramadan masih punya utang, ya, seperti misalnya banyak ibu-ibu ya, biasanya begitu.
mereka berpuasa, punya utang misalnya Ramadan 5 hari, karena haid misalnya. Kemudian tiba Lebaran Idul Fitri, dia ingin menjalankan puasa Syawal dulu. Boleh nggak? Boleh saja. Kenapa? Karena Syawal terbatas hanya di bulan Syawal. Sementara bayar utang Ramadan masih bisa sampai bulan Sya'ban tahun depan. Baik, dia laksanakan misalnya 6 hari bulan Syawal, tapi utang Ramadannya belum dia bayar. Selama dia belum bayar utang Ramadannya, berarti belum tercatat untuknya pahala yang dijanjikan, yaitu sama dengan mendapatkan pahala setahun penuh. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh 365 hari non-stop, yaitu puasa Ramadan utuh, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Nah, seperti itu. Baik, ini ya gambaran tentang masalah puasa Syawal dan hadis pertama, kita akan mendapatkan pahala setahun. Kita masuk hadis nomor 2 dalam bab ini, 2A, dan ada 2B, 2C sampai 2D, dan ini urutan 1007 dari awal belajar. 2A-nya dengan sanad sahih dari Thauban radhiyallahu anhu, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama 6 ayyamin ba'da al-fitri kana tamam as-sanah. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Ya, boleh pilih 6 hari berturut-turut tadi saya katakan, atau 6 hari secara terpisah. Intinya di bulan Syawal. Siapa yang puasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal, ya, selepas Idul Fitri, maka pahalanya sama dengan pahala setahun. Ya. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan sebagai balasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Ya. Ini hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah. Baik, hadits ini akan kita kuatkan dulu, kita baca sampai hadits 2D, ya, karena ini mirip-mirip ya. Makanya diberikan nomor urut yang sama kurang lebih. 2B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, dan lafadznya ja'alallahu al-hasanata bi'ashri amthaliha fa syahrun bi'ashrati ashhur wa siyamu 6 ayyamin ba'da al-fitri tamamus sanah. Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. 1 bulan sama dengan 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri genap 1 tahun. Nah, ini rinciannya ya, kita ulangi. Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Jadi Anda kalau buat satu kebaikan, pahalanya 10, gitu kan? 1 bulan, Ramadan maksudnya. Karena dia 1 bulan, ya. Hitungannya bulan, maka sama dengan puasa 10 bulan. Puasa Ramadan itu pahalanya sama dengan 10 bulan. Karena satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri sama adalah genap 1 tahun. Ya. Jadi sisa 2 bulannya ya, itu adalah dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal. Kenapa? Karena 1 harinya 10 kali lipat kan. Sama dengan 10 hari. Jadi kalau Anda puasa 3 hari bulan Syawal sama dengan 1 bulan. Karena 1 harinya sama dengan puasa 10 hari. Berarti kalau 3 hari 30. Itu di bulan 3 hari bulan Syawal. Kan tadi saya ulangi lagi, kalau Ramadan ya 1 bulan, pahalanya dilipat gantikan 10 kali lipat. Sama Anda puasa 10 bulan. Kan gitu. Nah, kemudian sisanya 2 bulan untuk melengkapkan 12 bulan dalam 1 tahun kan. 2 bulan ini adalah didapat dari 6 hari bulan Syawal. Bagaimana hitungannya? 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 6 hari ini itu sama dengan 60 hari. Sama dengan 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. 1 bulannya 30 hari kan. Nah itulah 6 hari bulan Syawal. Jadi sekali lagi 6 hari Syawal ini pahalanya sama dengan 60 hari puasa. Dan 60 hari adalah sama dengan 2 bulan. Kalau tadi Ramadan sama dengan 10 bulan, untuk melengkapkan 12 bulan dari 1 tahun, sisa 2 bulan. 6 hari Syawal, 6 hari sama dengan 60 hari puasa. Karena dilipat gandakan 10 kali lipat. 60 hari ini adalah 2 bulan. Itulah pahala setahun. Itu yang dimaksud dengan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Riwayat 2C-nya dengan sanad sahih
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan lafadznya adalah, dan ini juga satu riwayat An-Nasai. Nabi SAW bersabda, "Siyamu syahr Ramadhan bi asyrati ashhur, wa siyamu sittati ayamin bi syahrain, fadzalika siyamus sanah." Puasa bulan Ramadhan sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari sama dengan 2 bulan. Maka itulah puasa 1 tahun. Jadi jelas ya. Kalau puasa Ramadhan, kata Nabi SAW, pahalanya 10 kali lipat. Maka sama dengan puasa 10 bulan. Untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan di hadis tadi, yang nomor 1. Kalau puasa Ramadhan diikuti 6 hari bulan Syawal dapat pahala setahun, yang seperti puasa setahun non-stop, bagaimana cara hitungannya seperti ini. Puasa Ramadhannya, karena 1 bulan penuh, sama dengan 10 bulan. Kalau dikali lipat, 10 kali lipat. Sisa 2 bulan lagi untuk menegakkan 1 tahun. Maka ini ada di 6 hari bulan Syawal. Karena 6 hari bulan Syawal sama dengan 60 hari puasa. Berarti 2 bulan. Karena 1 bulannya 30 hari. Nah, ini yang dimaksudkan penjelasan dalam hadis 2C-nya juga.